Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Presentasi kali ini adalah materi kerajaan Islam di Sumatera, tepatnya Kerajaan Malaka. Adapun anggota kelompok saya adalah Kansa, Najma, Eki, Umi, Ayu. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami perpindahan ibu kota ke Malaka karena serangan dari Jawa, Majapahit, dan Siam, Thailand. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka karena merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Malaka adalah para Weswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka dapat diraih ketika dipimpin oleh Sultan Mansur Syekh yang berkuasa antara 1459 sampai 1477 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Trengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Setelah satu abad berdiri, Kerajaan Malaka runtuh pada 1511 Masehi karena serangan Portugis. Raja-raja Kerajaan Malaka, sejarah awal Kerajaan Malaka. Sejarah Kerajaan Malaka bermula pada para Meswara mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada 1405 untuk meminta pengakuan atas kedaulatan wilayahnya. Hubungan diplomasi yang diinginkan para Meswara berjalan dan Kaisar Tiongkok setuju untuk memberi perlindungan pada Malaka. Sejak saat itu, Kerajaan Malaka berdiri dan dapat terhindar dari serangan Islam. Malaka kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Para Meswara baru masuk Islam pada 1414 Masehi ketika menikahi seorang putri muslim. Setelah masuk Islam, Kerajaan Malaka berubah menjadi kesultanan dan para Meswara mendapatkan gelar Sultan Iskandar Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka setelah berubah menjadi kesultanan, Kerajaan Malaka terus berkembang pesat. Banyak pedagang muslim dari Arab, India, dan daerah Nusantara lain yang mulai berdagang dengan Malaka. Kesultanan Malaka kemudian menikmati masa kejayaannya pada pertengahan abad ke-15 ketika diperintah oleh Sultan Mansur Syekh 1459 sampai 1477 Masehi. Malaka berhasil melakukan Pahang, Kedah, Trengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Hingga akhir abad ke-15 mulai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perekonomian dari perdagangan. Terlebih lagi lokasinya yang sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional, membuat kerajaan berkembang sangat pesat. Komoditas utama kerajaan ini terdiri dari emas, timah, lada, dan kapur. Sultan yang berkuasa di Kerajaan Malaka para Meswara 1405 sampai 1414 Masehi. Meghat Iskandar Shah 1414 sampai 1424 Masehi.
Sultan Muhammad Syah 1424 sampai 1444 Masehi. Sari Parameswara Dewa Syah 1444 sampai 1445 Masehi. Sultan Muzaffar Syah 1445 sampai 1459 Masehi. Sultan Mansur Syah 1459 sampai 1477 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Syah 1477 sampai 1488 Masehi. Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1511 Masehi. Runtuhnya kerajaan Malaka, kejayaan Malaka ternyata mengundang bangsa-bangsa asing untuk mengincar pelabuhannya. Namun, hal ini pula yang membuat kekuasaan Kesultanan Malaka hanya berlangsung sekitar 1 abad. Karena runtuh pada 1511 Masehi setelah diserang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Raja terakhir kerajaan Malaka adalah Sultan Mahmud Syah. Pada periode ini, pemerintahannya sangat lemah dan Sultan tidak peduli dengan masalah kenegaraan. Dengan runtuhnya Malaka, muncul kerajaan Aceh yang kemudian mengambil alih peran perdagangan di Malaka. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.